Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat presentasi tentang tugas dari mata kuliah Sistem Business Enterprise dengan anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Cut Novia Zara, Diana Rizal, Osvera, Oksa, dan Nafila Alifia. Boleh langsung di next. Baik, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan nomor yang pertama dan akan dipresentasikan oleh Nafila Alifia. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan pertama, bagaimana proses produksi kotak jus dilakukan di Monsoon Sim? Yang pertama ada pembelian bahan baku. Dalam permainan, tim kami dapat membeli bahan baku dari pemasok terpercaya dengan harga yang bervariasi. Yang kedua ada pengolahan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, tim kami dapat memproses bahan-bahan tersebut. Yang ketiga ada pencampuran. Setelah bahan-bahan diproses, tim kami dapat mencampurkan bahan-bahan tersebut dengan cara mengatur proporsi dan kuantitas yang tepat. Selanjutnya, pengolahan lebih lanjut. Setelah bahan-bahan dicampur, tim kami dapat memprosesnya lebih lanjut dengan menggunakan mesin pengolahan jus. Selanjutnya, pengemasan. Setelah jus selesai diproduksi, tim kami dapat memasukkannya ke dalam kotak jus yang sudah disediakan. Yang terakhir ada penjualan. Setelah jus dikemas, tim kami dapat menjual produk ke pelanggan melalui toko atau distributor yang telah disediakan di Monsoon Sim. Dalam permainan ini, pengguna dapat mengontrol seluruh aspek produksi jus dari pembelian bahan baku hingga pengiriman ke pelanggan. Dengan mengelola produksi jus dengan efisien dan efektif, pengguna dapat meningkatkan profitabilitas bisnis mereka. Apakah penggunaan modul produksi dan MRP membantu dalam meningkatkan net profit bisnis secara keseluruhan? Penggunaan modul produksi dan MRP dalam Monsoon dapat membantu meningkatkan net profit bisnis secara keseluruhan. Dengan menggunakan modul ini, pengguna dapat mengoptimalkan proses produksi dan persediaan bahan baku, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bisnis secara keseluruhan. Baik, slide yang selanjutnya pada pertanyaan soal nomor 2 akan dipresentasikan oleh Diana Rizal. Dipersilakan. Kesulitan apa yang dialami oleh kelompokmu dalam menerapkan modul production dan MRP di sesi Monsoon Sim? Proses perencanaan produksi. 3 prinsip penting untuk perencanaan produksi. Yang pertama, bekerja dari perkiraan penjualan dan tingkat inventaris saat ini untuk membuat rencana produksi agregat gabungan untuk semua produk. Yang kedua, memecah rencana agregat menjadi rencana produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk dan interval waktu yang lebih kecil. Gunakan rencana produk untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Dalam perencanaan produksi, masalah yang terjadi dalam kelompok kita yaitu kurangnya perencanaan dalam mengelola persediaan barang. Kami tidak melakukan forecast dengan baik sehingga sulit untuk mengetahui jumlah persediaan yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga terlalu mengandalkan pemasok eksternal tanpa mencoba produksi sendiri. Material Requirements Planning atau MRP, perencanaan kebutuhan bahan, menentukan kuantitas dan waktu produksi, atau pembelian sub-supplies dan bahan mentah yang dibutuhkan untuk mendukung MPS. Bill of Materials, BOM, daftar bahan termasuk jumlah yang dibutuhkan untuk membuat produk. Karena terlalu fokus pada aspek keuangan seperti pengelolaan laba dan rugi, arus profit, dan pengambilan keputusan keuangan lainnya, hal ini membuat kelompok kita mengabaikan aspek lain dari bisnis seperti manajemen ISDM, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Terlalu kompetitif karena melihat teman lain forecast-nya naik, jadi
ingin mengalahkan teman daripada membangun bisnis dengan baik. Hal ini berdampak pada kinerja tim dan menyebabkan melupakan aspek penting seperti nilai tambah produk dan kepuasan pelanggan. Baik, pada pertanyaan nomor 3 akan dipresentasikan oleh Osviera Novinda, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada bagaimana proses manufaktur feeder snacker untuk produknya. Apa permasalahan yang feeder snacker hadapi? Yang pertama itu ada proses manufaktur feeder snacker. Feeder snacker dapat menghasilkan 200 batang per menit atau 12.000 batang per jam. Produk 80.000 ons per jam atau 3.000 pon per jam. Setiap batang beratnya 4 ons. Seluruh lini produksi beroperasi pada satu shift sehari. Urutan produksi feeder snacker, kapasitas jumlah batang yang dapat diproduksi. Yang kedua ada masalah produksi feeder snacker. Masalah persediaan. Manajer produksi tidak memiliki metode sistematis untuk menyesuaikan produk untuk mencerminkan penjualan aktual dan memenuhi permintaan penjual yang diantisipasi. Yang kedua itu ada masalah akuntansi dan pembelian. Standar biaya normal manufaktur produk dan produksi dan akuntansi harus secara berkala membandingkan biaya standar dengan biaya aktual dan kemudian sesuaikan akun untuk perbedaan yang tak terelakkan. Baik, slide yang ini akan dipresentasikan oleh Diana, dipersilakan. Masalah produksi feeder snacker. Mereka memiliki masalah dalam memutuskan berapa batang yang harus dibuat dan kapan membuatnya. Masalah komunikasi, personel pemasaran dan penjualan feeder snacker tidak berbagi informasi dengan personel produksi. Personel produksi sangat sulit untuk menghadapi peningkatan permintaan yang tiba-tiba, sehingga menyebabkan kekurangan atau kehabisan stok. Baik, selanjutnya di pertanyaan nomor 4 itu ada bagaimana pendekatan SAP dalam perencanaan manufaktur dan apakah ada manfaatnya bagi bisnis. Jadi SAP sendiri itu ada System Application and Product, di mana perusahaan perangkat lunak bisnis terbesar di dunia yang menyediakan solusi perangkat lunak yang terintegrasi untuk perencanaan manufaktur dan manajemen rantai pasokan. Pendekatan SAP dalam perencanaan manufaktur adalah dengan menggunakan sistem perencanaan persediaan terpadu yang dirancang untuk memprediksi permintaan pelanggan dan membuat perencanaan produksi dan persediaan yang tepat. Next. Selanjutnya, manfaat dari pendekatan SAP dalam perencanaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjadwalan produksi yang efektif, di mana bisnis dapat merencanakan produksi yang tepat dan mengatur jadwal produksi yang lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan waktu pengiriman dan memastikan pengiriman yang tepat waktu kepada pelanggan. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu dengan memperoleh perkiraan permintaan pelanggan yang akurat, bisnis dapat memproduksi barang dalam jumlah yang sesuai dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga ada penghematan biaya. Dengan menggunakan perencanaan persediaan terpadu, bisnis dapat menghindari pembelian terlalu banyak bahan baku atau persediaan yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menghemat biaya persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan. Yang terakhir, yang keempat ada keputusan yang lebih baik, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana dengan memiliki informasi yang akurat tentang permintaan pelanggan, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal produksi, persediaan, dan pengiriman. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya yang terkait dengan pengiriman ulang dan pengembalian barang. Next. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 akan dipresentasikan oleh Sfera, dipersilakan. Ya, selanjutnya bagaimana hubungan antara ERP dengan supplier dan apa hubungannya dengan EDI.
ERP dapat memfasilitasi proses manajemen persediaan, pesanan, pengiriman, dan pembayaran dari dan ke supplier, sedangkan EDI dapat memfasilitasi pertukaran data bisnis secara otomatis dan efisien antara perusahaan dan supplier. Hubungan dengan supplier, ERP, dan EDI dapat bekerjasama untuk memfasilitasi pengiriman pesanan, konfirmasi pesanan, pengiriman faktur dengan lebih efektif dan efisien. Jadi perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan efisien dalam hubungan dengan supplier. Hal ini akan membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan supplier dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Baik, untuk pertanyaan terakhir di nomor 6 yang akan dipresentasikan oleh Oksa Kirana, dipersilakan. Oke, selanjutnya jelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pada proses produksi barang jadi sesi monsoon sim dengan SAP. Boleh di next. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya. Dari persamaan itu terdapat 3. Yang pertama itu keduanya merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memantau proses produksi barang jadi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, keduanya memiliki fitur untuk memantau persediaan bahan baku dan barang jadi, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan menjaga ketersediaan barang jadi. Yang terakhir, keduanya dapat memantau status produksi dari awal hingga akhir, termasuk pemrosesan pesanan, pengiriman, dan faktur. Selanjutnya terdapat perbedaan. Yang pertama, monsoon sim adalah sistem perangkat lunak open source, sedangkan SAP adalah sistem perangkat lunak komersial yang memerlukan biaya lisensi. Yang kedua, monsoon sim dapat digunakan untuk mengelola proses produksi dalam skala kecil hingga menengah, sedangkan SAP lebih cocok untuk perusahaan besar dengan skala produksi yang besar dan kompleks. Yang ketiga, monsoon sim lebih mudah digunakan dan dipelajari oleh pengguna baru, sedangkan SAP memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk pelatihan dan implementasi. Yang keempat, monsoon sim dapat dengan mudah dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan SAP memiliki sistem yang lebih baku dan memerlukan penyesuaian khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang terakhir, monsoon sim memiliki fitur manajemen proyek yang lebih terbatas, sedangkan SAP memiliki fitur manajemen proyek yang lebih lengkap dan kompleks. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.